got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Rizky Hidayat, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di sini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai supir lokal Palak Wisatawan Bali yang menggunakan dua pendekatan yaitu teori stimulus respon dan teori persuasif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Fide Jeza Zahra Suciadi Sutisna dengan NIM 44220742 sebagai moderator. Ada Syakila Layarada Medanti dengan NIM 44220773 yang akan menjelaskan mengenai teori stimulus respon. Rian Ardanasya Putra dengan NIM 44220744 yang akan menjelaskan teori persuasif. Lalu, ada Mela Hana Syaida dengan NIM 44220814 yang akan menceritakan sedikit dari kronologi kasus supir lokal Palak Wisatawan Bali. Dan yang terakhir, ada Anastasia Aurel Titania dengan NIM 44220830 yang akan menjelaskan keterkaitan antara kasus dengan dua teori yang telah kami ambil. Baik, saya akan mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian stimulus respon yang akan dijelaskan oleh Syakila dan dilanjut dengan teori persuasif yang akan dijelaskan oleh Rian. Untuk Syakila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pengertian dari teori stimulus respon adalah model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik, di mana stimulus respons merupakan suatu prinsip belajar sederhana. Efek menjadi reaksi terhadap stimulus tertentu. Baik, selanjutnya adalah teori komunikasi persuasif, di mana teori ini memiliki pengertian yaitu adalah sebuah usaha untuk merayu, meyakinkan, dan memujuk orang lain agar tertarik dengan sesuatu yang ditunjukkan. Nah, teori ini memiliki tujuan utama, yaitu adalah untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pandangan, ide, ataupun tindakan yang diinginkan. Baik, terima kasih untuk Rian dan Syakila atas penjelasan singkatnya mengenai teori stimulus respon dan teori persuasif. Selanjutnya mengenai kronologi terjadinya pemalakan di Bali yang akan dijelaskan oleh Mela. Peristiwa ini awalnya terjadi di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Selasa 26 Juni 2023. Seorang supir transportasi lokal di Bali melakukan pemalakan terhadap wisatawan. Dan menggunakan transportasi online, terekam dalam video seorang laki-laki menghentikan mobil yang membawa wisatawan hendak menuju ke bandara. Supir membuka pintu mobil dan meminta uang sebanyak 150.000. Jika wisatawan itu mau melanjutkan perjalanan, kasih saya 150, saya kasih jalan, kata sang sopir. Wisatawan dalam mobil sempat meminta laki-laki itu keluar karena mereka harus segera sampai ke bandara. Namun, laki-laki itu tak bergeming. Itu urusan Anda, bukan urusan saya, kata sang wisatawan. Tak selang lama setelah video aksi pemalakan itu diupload oleh sang wisatawan, di akun sosial media pribadinya, akhirnya kasus ini menjadi viral di kalangan netizen Indonesia. Akun Instagram @punabibali mengunggah video aksi pemalakan tersebut. Polisi bertindak cepat dengan mengamankan laki-laki yang terekam dalam video itu. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, ternyata sopir ini bukan warga lokal Canggu. Aksi pemalakan wisatawan ini mendapat respon beragam dari netizen. Mereka mengecam aksi pemalakan yang dilakukan pelaku karena akan merusak citra pariwisata Bali yang sedang bangkit usai dihantam pandemi COVID-19. Saat pemalakan. Pada video ini menampilkan kejadian saat seorang supir lokal ini melakukan aksinya. Baik, terima kasih untuk Mela. Selanjutnya kami akan membahas mengenai
Keterkaitan antara kasus pemalakan yang ada digali dengan teori stimulus respon dan teori persuasif. Untuk Anastasia, dipersilahkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan keterkaitan kasus dengan teori stimulus respon. Dalam teori stimulus respon, ada yang dinamakan dorongan. Hal ini terjadi setelah adanya tahapan stimulus, respon, lalu yang terakhir adalah dorongan. Dalam dorongan ini terdapat dua bagian dorongan, yaitu dorongan sekunder dan dorongan primer. Dilihat dari studi kasusnya, setelah mendapatkan stimulus, lalu ia melakukan respon atau tanggapan terhadap stimulus yang ia tangkap. Ia mengeluarkan output yang berupa dorongan, yakni dorongan sekunder. Dorongan sekunder merupakan dorongan sosial yang sifatnya bisa dipelajari atau dilakukan berulang-ulang. Dorongan sekunder ini memiliki beberapa ciri khas dalam output sikapnya sendiri, yakni bisa dalam berbentuk keinginan seseorang dalam mendapatkan pujian, perhatian, mendapatkan imbalan, dan sebagainya. Lalu, apa selanjutnya keterkaitan yang bisa diolah atau diorek kembali dari kasus ini? Bisa dilihat dari permasalahan yang dikutip dari beberapa media massa, bahwasannya pembangkitan stimulus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban memang terlihat cukup jelas. Hal ini bisa kita ketahui bahwasannya ketika ia menawarkan penukaran atau negosiasi dengan korban, yakni dengan menukar uang Rp150.000, baru korban bisa pergi dan bergerak lebih leluasa dari tempat itu. Stimulus yang dapat kita lihat secara jelas bahwasanya ketika pelaku melihat korban memiliki potensial untuk dimintai uang karena ia seorang turis, melihat potensi yang itu yang terstimulus untuk melakukan pemalakan. Maka pemalakan inilah yang merupakan respon dari apa yang stimulus tangkap sebelumnya. Respon yang diberikan oleh pelaku terhadap korban saat terjadi pemalakan adalah suatu kemarahan karena adanya penolakan. Penolakan ini juga menjadi stimulus pelaku untuk melakukan respon atau output dalam bentuk kemarahan. Setelah terjadinya stimulus serta mengeluarkan respon dari stimulus tersebut, bagian dari stimulus merupakan dorongan seperti yang telah dijabarkan tadi. Dorongan yang ada pada kasus kali ini yakni dorongan sekunder, yang dimana pelaku menuntut adanya upah atau imbalan sebagai penduduk setempat yang merasa lebih eksklusif dibandingkan ojek online yang dipesan oleh turis pada saat itu. Seperti yang kita ketahui juga, ketika stimulus yang dihadirkan untuk respon merupakan dorongan yang bersifat negatif, maka respon yang dikeluarkan juga negatif. Dari hal-hal negatif ini, pasti ada output yang dikeluarkan atau sifat yang menjadi acuan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu karena dorongan stimulus tersebut. Selanjutnya, keterkaitan kasus dengan teori komunikasi persuasif. Pada kasus pemalakan ini, terdapat juga keterkaitannya dengan komunikasi persuasif, di mana pelaku melakukan pengancaman yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan dari korban. Pelaku melakukan pemalakan dengan alibi ketika korban memberikan uang sebesar Rp150.000, maka korban akan dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Dari komunikasi persuasif tersebut, pelaku dapat mempengaruhi sikap sang korban yang merasa terancam karena pemalakan yang terjadi. Korban yang merasa terancam bisa saja menyerahkan uang yang diminta oleh pelaku agar korban dapat terbebas dari pelaku tersebut. Pelaku akan merasa untung atas tindakan pemalakan yang ia lakukan, dan justru sangat merugikan bagi orang-orang yang menjadi korban pemalakan. Hanya saja pada kasus ini, korban berhasil merekam kejadian pemalakan tersebut dan pelaku segera ditangkap polisi. Terima kasih untuk Anastasia. Maka dapat disimpulkan dari presentasi yang telah kami paparkan mengenai supir lokal palak wisatawan Bali ini, terdapat stimulus yang dapat kita lihat secara jelas bahwasanya ketika pelaku melihat korban memiliki potensial untuk dimintai uang dikarenakan ia seorang turis. Potensi itu yang menjadi stimulus untuk melakukan pemalakan. Dan respon dari apa yang stimulus tangkap sebelumnya adalah suatu kemarahan karena adanya penolakan. Dan dari komunikasi persuasif sendiri, dapat kita lihat pelaku dapat mempengaruhi sikap sang korban yang merasa terancam karena pemalakan. Korban yang terancam bisa saja menyerahkan uang yang diminta oleh pelaku agar korban dapat terbebas dari pelaku tersebut. Pemalakan atau kekerasan fisik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menyebabkan cedera fisik, trauma,
atau bahkan kematian. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara umum harus bekerja sama untuk mencegah dan menindaklanjuti pemalakan ini. Perlu ada upaya penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk memastikan pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.